Saya kira kita sebentar. Semua. Tapi jalan ke depan bagaimana? Oke, begini. Pertama, kita untuk mencari keadilan satu lewat hak angket. Seandainya hak angket itu pun gagal, kan ada lewat MK. Seandainya di MK kita tidak menemukan keadilan, tidak mendapatkan keadilan, maka satu-satunya jalan adalah people power. Kapan menyiapkan people power? Nunggu hasil. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang menarik tentang berita politik hari ini. Apa saja yang lagi hangat-hangat dan seru-serunya untuk kita saksikan bersama-sama. Dan saya berharap ini bisa mengedukasi teman-teman semua di rumah tentang jalannya perpolitikan yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk masuk ke dalam videonya. Let's do this guys, let's go. Dengerin lagi nih Abah para pengikut sipil agama. Ya, saya mau balik nih ke Pak Anies. Mau sampai kapan Pak narasi-narasi busuk seperti itu Bapak keluarkan? Nuntut pemilu diulang 2 kali, bawa 1000 pengacara, narasi-narasi bodoh. Bener-bener bodoh. Anda tidak pantas orang negarawan ngomong seperti itu. Mendebarkan apa ya? Mendebarkan kebencian gitu loh. Jadi di kalangan pendukung Anda, lalu pendukung Anda mencoba untuk merasuki orang-orang lain dengan statement-statement Anda yang seperti setan ini. merasuki. Kita bongkar sama-sama siapa yang paling kotor atau siapa yang main kotor di pemilu ini. Kalau semua nah, makanya kita akan lihat kekonyolan tiga capres ini nih untuk menelanjangi mereka. Loh, politik uang itu sepertinya mereka bertiga udah lumrah kok itu dilakukan. Serangan-serangan fajar itu pasti udah lumrah. Ketika hak angket ini dimulai nanti, bayangin skenario di ruangan itu, mereka bertiga berkecamuk. Ini saya punya bukti ini saya punya bukti ini, saya punya bukti ini. Berantem mereka bertiga. Anda kira Anda siapa Pak Anies? Anda kira tuh Anda siapa? Dengan enaknya mengatur. Tolong tangkap kata-kata ini. Semisalnya mereka benar-benar menang dengan cara yang murni. Pak Prabowo menang dengan cara yang murni. Berarti kita memfitnah dia loh. Nambah dosa lagi loh. Dan ingat, pemilu ini diadakan, KPU ini keputusannya ada pas lagi ada di bulan puasa. Bulan suci Ramadan. Abang ini ya, menyala. Menyala abangku. Oke, Pancasila. Saya kira kita sebentar. Semua. Tapi jalan ke depan bagaimana? Begini. Pertama, kita untuk mencari keadilan satu lewat hak angket. Seandainya hak angket itu pun gagal, kan ada lewat MK. Seandainya di MK kita tidak menemukan keadilan, tidak mendapatkan keadilan, maka satu-satunya jalan adalah people power. Kapan menyiapkan people power? Nunggu hasil-hasil itu. Percaya dengan hasil-hasil itu. Begini, kita masih berharap bahwa 8 hakim MK mudah-mudahan masih diberikan Allah hidayah untuk takut kepada Allah, sehingga bisa memutuskan yang benar-benar sesuai dengan keadilan, kejujuran. Seandainya pun nanti di dalam sidang itu diputuskan, kemudian rakyat merasa tidak diberikan suatu keadilan, maka kami rakyat akan bergerak sesuai dengan salfuk sama bapaknya ya. Bapak cuma bawa apa sih Pak? Bawa kita akan mengawal sampai akhir, sampai titik darah penghabisan. Keadilan yang kita harapkan dari MK itu. Ya, kalian dengarkan. Yang pertama mereka mau katakan kalau hak angket nggak berhasil ke MK ya, ke MK nggak berhasil, mereka akan menggunakan people power katanya. People power, rakyat yang mana yang kalian mau mengatakan akan menggunakan kekuatan rakyat untuk menuntut keadilan? Mana? Rakyat yang mana? 90 jutaan rakyat Indonesia ini memilih Pak Prabowo dan Gibran. Terus lantas rakyat yang mana? Ini mama pentolan HTI ini yang tidak menghargai hukum di Indonesia, yang mereka itu bertujuan untuk mengubah hukum, undang-undang dan Pancasila di Indonesia. Ini mama pentolan HTI ini. MK nggak berhasil, mereka mau. Padahal itu MK itu keputusannya sudah final dan mengikat, tidak ada lagi upaya untuk, karena kalau semua terbukti tidak benar ya. Apa sih ini mama ini ya? Mau ngegugat yang digugat kecurangan dalam proses politik. Orang kalau nggak gugat kecurangan, bawa bukti kecurangannya di persidangan MK. Biar majelis lihat mana bukti kecurangannya, mana bukti C1-nya, mana pelakunya, siapa, TPS mana, namanya siapa. Semuanya asumsi. Semuanya dugaan. Yang mana bisa menang. Halo, kami tim hukum 02 di Mahkamah. Kami dalam keadaan gembira karena pemeriksaan bukti dari
01 sudah selesai dan ternyata tidak ada satupun yang bisa mematahkan suara 9 juta lebih dari Prabowo. Kemarin yang dibawa saksi hanya tentang dua orang melawan 90 juta. Hari ini sudah diperiksa juga saksi ahli dari 03, tapi yang dibawa para psikolog. Bayangkan para psikolog mau dipakai untuk membatalkan suara 90 juta. Makanya dari tadi Pak Yusril selalu ketawa-ketawa, senyum-senyum karena dia yakin bakal menang. Apalagi Bung Oce selalu dasarnya 184 KUHP yang mengatakan ya omon-omon aja nggak bisa jadi alat bukti ya. Omon-omon nggak bisa jadi alat bukti yang sah ya. Apalagi katanya apa Sirekap tidak pernah diaudit, tidak pernah audit forensik, jadi tidak bisa dibukti. Jadi ya udah, gimana, Bung Yusril? Oke, jadi 02 tenang aja kamu. Oke teman-teman ya, jadi yakin menang si tim 02 katanya ya. Iya. Saya orang Islam lagi puasa, Pak. Kalian baca nggak captionnya teman-teman ya? Momen ketika guru lu banyak nanya, sedangkan lu lagi puasa tapi nggak sahur. Orang lagi lapar menahan puasa, kemudian banyak tanya, seperti inilah ekspresinya. Aduh. Iya. Saya orang Islam lagi puasa, Pak. Jangan banyak pertanyaan yang bulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain. Marah-marah dia. Saya orang Islam lagi puasa, Pak. Orang lagi lapar, ini ketua MK banyak nanya lagi. Mana nggak sahur lagi katanya. Coba lihat. Bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu sebelah comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. No, kita buka dulu, Pak. Jangan sok tahu, Pak. Kita buka dulu ininya, Pak. Pak Bambang, sabar. Kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Coba lihat. Bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu sebelah comparable? Keahlian apa ini ya? Orangnya kayak apa ya? Kasar. Itu baru bilang kasar ya. Kemudian kendaraan politik dulu adalah Golkar, Sekretariat Bersama. Sekarang coba gagasan tentang suatu koalisi besar permanen seperti UMNO atau Barisan Nasional. Rencana pengambilalian Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful, ya supaya nggak salah image. Ini malas ya lihat apa yang dikatakan oleh Pak Hasto ya, malas ya, nggak bisa dipercaya lagi. Iya, baru inget kalau ada yang namanya Ibu Megawati. Soalnya setelah pengumuman resmi dari KPU tentang hasil Pilpres ini, Ibu Megawati nggak muncul. Saya sampai lupa kalau ada Ibu Megawati. Ngomong-ngomong, Ibu Megawati itu seneng nggak ya Prabowo Gibran menang? Seneng mungkin ya. Atau malah seneng Ganjar Mahfud kalah. Karena pada dasarnya Ibu Megawati sendiri nggak yakin sama Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ibu Megawati, saya mencari Ibu karena setelah pengumuman resmi KPU Ibu ndak keluar, Ibu ndak muncul. Kemana ya Ibuku ini? Nanti didatangin loh. Kemana Ibu? Muncul yuk, bulan puasa loh. Ajak saya dong buka puasa bersama. Terus ajak saya juga lebaran bersama. Saya ingin lebaran sama Ibu Megawati dan Ibu Puan. Ya, tolong ajak Ibu ya, Ibuku sayang. I love you Ibu Megawati. Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya, sudah Pak Refli, Mas Refli. Ya, Refli Harun sampai emosi dibuat Pak Hotman Faris ya. Kalau Romanado bilang Pak Hotman itu pembaterek. Ya, suka bikin pancing emosi sama Refli Harun ya teman-teman. Sudah ya.
Jadi mohon pengertian bersama di forum ini kita. Saya ada di pihak hotman, ya, manusia hot. Dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Baik, masih ada lagi? Ada yang mulia. Silakan, Prawoto. Saudara saksi, saya ada pertanyaan pada saudara. Kita sudah mendengar tadi beberapa pertanyaan pernyataan dari pemohon. Berkali-kali pemohon menyatakan bahwa Sirekap ini adalah merupakan alat bantu kecurangan. Tentu hal ini tidak bisa kita biarkan dan Anda harus jelaskan. Kita tidak mau masyarakat Indonesia ini menjadi terpengaruh dengan pernyataan seperti itu. Padahal saya sudah mengkonfirmasi kepada dua orang saksi terdahulu. Pertanyaan saya kepada saksi yang terdahulu mengatakan begini, ini kan alat bantu Sirekap. Ini kan Sirekap. Saya tanya, dan ingin saya tanya kepada saudara, apakah Sirekap ini bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang? Dan apakah Sirekap ini bisa merubah hasil perhitungan yang dilakukan secara berjenjang? Mereka menjawab tadi mengatakan tidak bisa. Sehingga dengan nggak bisa, berarti kan tidak ada kemungkinan Sirekap ini untuk melakukan sebagai alat bantu kecurangan. Oleh karena itu saya minta ke saudara untuk menjawabnya. Apakah memang bisa Sirekap ini sebagai alat bantu untuk melakukan kecurangan? Atau dengan bahasa narasinya tadi itu, apakah bisa Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan? Ya, saya juga heran teman-teman ya. Yang menjadi keputusan akhir itu adalah yang dilakukan secara manual. Kenapa Sirekap yang dibahas? Toh juga Sirekap itu tidak menentukan hasil siapa yang akan menang. Kenapa Sirekap yang dibahas? Ya, pada akhirnya kan perhitungan secara manual yang akan dijadikan sebuah keputusan yang sah. Itu mungkin hal yang dirasakan oleh tim 02. Kenapa kita buang-buang waktu dengan membahas hal yang sebenarnya kita sendiri sudah tahu jawabannya dan sudah bisa menyimpulkan dengan cara yang sederhana, teman-teman. Buat Anies Baswedan yang terhormat, kamu tuh jangan keluar-keluar, jangan soal-soal ngomongin kecurangan. Tai. Kesel saya nengoknya. Nggak ikhlas kamu 02 Prabowo jadi capres. Parah lo. Ntar kebusukanmu, ya, kejelekanmu terbongkar pelan-pelan. Bertahu rasa kau Anies Baswedan, pakai otakmu, merasa kamu paling benar, paling suci, paling pintar. Parah kamu Anies Baswedan. Pak Jokowi yang terhormat, bongkar tuh Pak kasus Anies Baswedan. Ya, dari DKI sampai sekarang dibongkar semua. Kalau betul-betul terlibat dia, penjarakan. Nah, udah gitu deportasi dari NKRI ini, buat rusuh aja di Indonesia ini. Parah loh. Puasa-puasa lo cari keributan, beda adu argumen lo di sidang MK, nggak menghargai orang berpuasa lo. Kamu tuh disanjung-sanjung sama pendukungmu, agamis, religius, berpendidikan, tapi kamu nggak punya tata krama kamu. Hargailah orang di bulan suci Ramadan. Alah, beda sama saya memang orang rakyat biasa. Wajar saya nggak puasa, memberontak, protes atas kebijakanmu yang nggak benar. Nah, biar kalian sadar diri ya. Anies Baswedan itu apa? Busuk hati itu orang itu. Bongkar Pak Jokowi dan kabinet Pak Jokowi semua bongkar tuh. Pura-pura nggak lihat ah. Pura-pura nggak lihat. Nah ini apa? Ada uploadnya, ada stikernya. Itu mah kampanye, bukan bansos, betul? Itu kesalahan yang terang-terangan, di mana kita 270 rakyat Indonesia sudah dibodohi. Walaupun dukunnya kuat, tapi mereka teriak-teriak bansos, tapi kenyataannya banyak sekali bukti yang dilihat bahwa mereka pun membagikan bansos ya. Gimana sih? Inilah sumber kenapa 03 mendapatkan 02 mendapatkan 5,8%. Terlalu semangat. Ya, terlalu semangat. Ya, 58%. Terlalu semangat. Itulah kemenangan utama. Jadi, kita mampu membuktikan bahwa hasil pemilu. Oke, teman-teman, udahlah teman-teman semuanya ya. Jadi kalian bisa melihat bagaimana semakin hari semakin seru dan biarlah semua kebenaran terungkap. Apa yang mereka keluar-keluar selama ini semoga itu bisa diputuskan dan dibuktikan di persidangan MK. Ya jika tidak terbukti ya terima saja. Tapi ada beberapa pihak yang mengatakan jika tidak menang di MK mereka akan menggunakan people power katanya. Apakah mereka mengancam akan membuat kerusuhan di negeri ini? Ya.
Berikan pendapat tentang apa kalian di kolom komentar. Saya Vicky Pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.